Seluas 500 hektar lahan persawahan bakal ditambah di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Lahan tambahan itu untuk memperluas area tanam produktif melalui program pemerintah Provinsi Sultra, Cetak Sawah Rakyat, CSR. Pemprov Sulawesi Tenggara dalam hal ini Kementerian Pertanian kami akan melakukan pencetakan sawah baru atau Cetak Sawah Rakyat, CSR, dengan luas 500 hektar di Kabupaten Konawe Utara, ucap PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sultra, Prof. Muhammad Taufik, Rabu, tanggal 6 Agustus tahun 2025. Hal itu disampaikan Taufik saat menghadiri penanaman bersama padi gogo dan sawit di Kelurahan Bende, Kecamatan Motui, Konut, Rabu pagi. Tidak hanya fokus pada perluasan lahan, ia juga menekankan pentingnya penggunaan benih bersertifikat untuk meningkatkan hasil produksi. Menurutnya, pemerintah kabupaten perlu memastikan benih untuk petani memiliki kualitas baik, agar hasil produksi maksimal. Salah satunya penggunaan padi gogo, yakni jenis padi yang tahan tumbuh di lahan kering atau lahan bekas kebun yang masih bisa dimanfaatkan. Termasuk kemampuan padi gogo untuk bisa adaptif di situasi kekeringan. Seperti penanaman padi gogo di atas lahan seluas 30 hektare, Kelurahan Bende, Motui kali ini. Penanaman tersebut melibatkan organisasi perangkat daerah, OPD, lingkup Pemprov Sultra, Pemkab Konawe Utara serta pemerintah Kecamatan Motui. Taufik menilai penanaman berkelanjutan tersebut tidak hanya dari sisi agronomi, tetapi juga membantu pendapatan petani yang bersifat musiman dan bulanan. Hingga awal Agustus tahun 2025, luas penanaman padi gogo telah mencapai 731,65 hektare, dari target luasan 2.280 hektare sesuai surat keputusan, SK, calon lahan. Saya kira ini program yang sangat baik dari Kabupaten Konawe Utara, ungkap Muhammad Taufik. Selain di Konawe Utara, program Cetak Sawah Rakyat Gubernur Sultra Andi Sumangeruka juga tersebar di 5 kabupaten lainnya. Antara lain Kolaka Timur, Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, dan Bombana. Pembukaan sawah terbesar berada di Kolaka Timur seluas 2.195 hektare. Kemudian Konawe dan Konawe Selatan masing-masing 1.400 hektare. Bombana 750 hektare, serta Kolaka dan Konawe Utara masing-masing 500 hektare. Wakil Bupati Konawe Utara, Abu Haera mewakili Bupati Konawe Utara Iqbar, menyampaikan pola penanaman yang diterapkan adalah sistem tanam sisip, intercropping. Model penanaman dilakukan dengan menanam padi gogo, nilam, dan kelapa sawit dalam satu lahan. Pola tanam ini bertujuan untuk meningkatkan peluang pendapatan masyarakat. Abu Haera juga mengungkapkan, hasil penanaman pada lahan 30 hektar ini akan diserahkan kepada masyarakat. Dan menjadikan Allah SWT yang masih memberikan limpahan rahmat dan karunia yang kepada. Hari ini adalah 30 hektar ini adalah kebun kolektif OPD Pemda Kabupaten Konawe Utara. Jadi ini semua dibiayai oleh seluruh Pemda OPD Konawe Utara dengan lahan masyarakat. Jadi kita datang tanam dan ini hasilnya kita serahkan kepada masyarakat. Yang dilaksanakan penanaman pagi hari ini itu kurang lebih 30 hektar. 30 hektar. Dan sawit. Untuk penanaman seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi mengenai penanaman padi dan juga nilam dan sawit secara bersamaan, adakah keunikan tersendiri pada model penanaman itu Pak sehingga dipilih oleh Pemda Konawe Utara? Tidak, keunikan tidak ada, tapi peluang pasarnya bagus. Iya. Ya, dan 3 jenis yang ditanam ini peluang pendapatan masyarakat bisa meningkat. Padi gogonya kalau dia 1 hektar bisa menghasilkan sampai 4 sampai 5 ton. Kali 6.500 berapa 30 juta. Kemudian tanam nilam 1 kali menanam kita panen 3 kali dalam waktu 17 bulan. Nah, nilam sekarang kan pernah dijual sampai 2.200.000 per liter. Kalau walaupun turun tapi kan kata yang penting peluang pasarnya bagus. Kemudian yang ketiga kalau sawit ini memang kita dalam visi misi kami Pak Bupati dengan saya bahwa kita memberi bantuan sawit setiap kakak 2 hektar.
Sehingga mulai tahun 2025 ini kami programkan untuk pemberian bantuan bibit sawit secara gratis kepada masyarakat, termasuk dengan pupuknya. Termasuk ini penanaman padi gomba. Dia siapkan bibitnya, termasuk dengan pupuknya. Apalagi ini ada target dari pemerintah pusat bahwa Konawe Utara harus menanam padi, baik padi sawah maupun padi gomba seluas 3.300 hektar. Sehingga padi sawah yang ada, luas sawah yang ada di Kabupaten Konawe Utara kan hanya 1.500 yang sudah panen 2 kali per tahun. Nah, kemudian baru-baru ini sudah ada bantuan untuk pembukaan sawah baru seluas 500 hektar dari Menteri Pertanian. Sehingga ini kurangnya 1.300 inilah kami ganjol untuk penanaman padi. Alhamdulillah sebelum ini kan sudah tahap sesuatu yang sangat baik karena petani kita telah difasilitasi, bukan hanya pengolahan lahannya, tetapi juga ada bantuan benih, pupuk. Namun demikian kami berharap agar pemerintah kabupaten tetap terus mengawal penggunaan benih yang bersertifikat, sehingga petani nanti benar-benar dapat menggunakan benih yang baik sehingga produksinya juga akan baik dan bisa optimal. Baik, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam ini kegiatan dari Kementerian Pertanian, kami akan melakukan pencetakan sawah baru atau namanya CSR, cetak sawah rakyat seluas 500 hektar di Kabupaten Konawe Utara, sehingga ini nanti bisa melengkapi lumbung-lumbung pangan yang ada di Konawe Utara, sehingga produksi pangan di Sulawesi Tenggara bisa jauh lebih meningkat dengan penambahan luas areal tanam. Jadi ada sekitar 500 hektar untuk pencetakan sawah baru di Konawe Utara yang kita berharap nanti akan meningkatkan ketahanan pangan kita baik secara lokal maupun wilayah bahkan secara nasional. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tentu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang telah menerapkan salah satu bentuk nyata bagaimana mewujudkan swasembada pangan di Sulawesi Tenggara yang pada akhirnya nanti akan mensejahterakan masyarakat Sulawesi Tenggara. Kami dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga menyampaikan sekali lagi juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang telah menerapkan pola integrasi pertanian, tidak hanya dari sisi agronomi, yaitu dia melakukan penanaman sisipan atau intercropping tanaman semusim dengan tahunan, tetapi juga menerapkan pola pendapatan yang berkelanjutan, karena nanti petani akan mendapatkan pendapatan secara bulanan atau musiman, dan pada akhirnya nanti juga sambil menunggu tanaman kelapa sawitnya menghasilkan, sehingga secara berkesinambungan sustainability tidak hanya pada sisi agronomi tapi juga dari sisi pendapatan. Saya kira ini perlu kami apresiasi sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang telah menerapkan bentuk nyata pola pembangunan yang berkelanjutan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.